Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley. Hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang judulnya Pachinko. Jadi ini drama yang singkat banget ya, cuman ada berapa? 10 episode, 8 atau 10 sih? 8 ya. 8 episode dan ditayangkan di saluran Apple TV Plus. Dan drama Pachinko ini sudah selesai tayang pada bulan April yang lalu. Ya mereka tinggalin cukup lama ya, hampir setahun ya. Oke, jadi drama ini menurut website Asian Wiki diberi rating 89 ya. Jadi cukup tinggi nih untuk drama ini. Jadi tentang apa sih drama Pachinko ini ya? Dan kenapa main nonton drama Pachinko? Oke, jadi Pachinko ini dari judulnya mungkin nggak kebayang ya tentang apa sih drama ini. Dia sebenarnya ini adalah historical drama, bisa bilang kayak gitu ya. Dan ini terjadi pada awal abad ke-20 begitu ya. Jadi tentang kehidupan 4 generasi nih. What? 4? Ya, jadi benar-benar unik jalan ceritanya ya, dan bagaimana plotnya berjalan itu juga unik. Unik tapi sekaligus Mai itu, kalau buat Mai ya, Mai itu ngerasa agak bingung ya. Maksudnya kamu harus konsen banget nonton drama ini. Kalau kamu nggak konsen terus kamu kelewat dikit, bingung lah kamu gitu. Itu yang terjadi sama Mai di setengah drama ini. Setengah loh. Setengah penuh kebingungan. Tapi setelah itu sebenarnya Mai menikmati sih alur ceritanya ya. Jadi kisah pertama dia menceritain sedikit sinopsisnya per generasi aja ya. Nggak seperti di dramanya. Nah nanti Mai cerita lagi. Oke, generasi pertamanya adalah tentang Kim Sonja. Pakai ini generasi pertama ya? Iya, jadi Kim Sonja ini lahir di Busan pada waktu itu, di awal abad ke-20 itu ya, ketika Korea itu di bawah pemerintahan Jepang begitu. Jadi Sonja ini sebenarnya merupakan seorang anak yang ini ya, bisa dibilang kata shaman ya, itu kalau nggak salah shaman deh. Pokoknya si ibunya Sonja ini sudah berusaha untuk mempunyai anak beberapa kali, tapi selalu meninggal. Kalau nggak salah 3 kali sebelum Sonja, atau 4 kali, lupa deh ya. Pokoknya selalu meninggal sebelum umurnya 1 tahun begitu. Dan akhirnya Sonja, ketika hamil Sonja, si ibu ini minta tolong dengan satu dukun lah ya, diminta didoakan supaya akhirnya bisa lahir. Nah, kata si dukun itu, nanti Sonja ini adalah seseorang yang akan punya banyak keturunan katanya ya, keturunannya akan besar katanya seperti itu. Nah, Sonja ini adalah seorang gadis yang ya dia disayangi banget oleh apanya ya, dan omanya tentunya ya. Omanya adalah pengolah pondokan. Jadi di pondokan itu bisa nginep ya untuk para pelayan, karena Busan itu adalah kota yang dekat dengan laut, jadi banyak pelayan di situ ya pada zaman itu. Nah, jadi ketika Sonja dewasa begitu, ya dia selama ini membantu ibunya mengolah pondokan gitu. Dan suatu hari dia ketemu dengan Ko Han-soo yang diperankan oleh Lee Min-ho. Nah, ini nih, kenapa Mai mau nonton drama ini? Karena ada Min-ho ya. Jadi menurut Mai, dia itu selama ini pasti selalu memilih skrip yang bagus gitu, drama yang bagus. Jadi Mai percaya pada pilihan Min-ho dan Mai nonton dramanya ya. Tapi ternyata perannya Lee Min-ho di sini nggak protagonis banget, dan juga sebenarnya dia nggak antagonis banget. Tapi Mai itu sebel sama dia gitu ya. Kenapa Mai sebel? Kamu harus nonton dramanya gitu ya. Nah, tapi dia benar-benar bisa memerankan tokoh Ko Han-soo ini dengan sangat baik. Jadi Mai jadi ikut merasakan sebelnya itu karena saking bagusnya acting dia gitu ya. Nah, jadi bertemulah mereka dan mereka terlibat cinta gitu ya. Nah, Han-soo ini adalah seorang yang kalau nggak salah dia salah seorang pengontrol pasar gitu ya. Memang dia tampak keras, tapi
dia itu adil orangnya begitu ya. Nah, jadi jatuh cintalah mereka dan terjadilah hubungan di antara mereka meskipun mereka belum menikah. Nah, that's the problem gitu ya. Jadi akhirnya Sonja hamil dan dia minta dinikahi oleh Ko Han-soo. Apa yang terjadi? Ko Han-soo tidak bisa menikahi Sonja. Kenapa? Dan kenapa kamu menghamili Sonja kalau kamu tidak bisa menikahinya? Nah, itu ada jawabannya. Han-soo punya alasannya tersendiri ya. Kamu bisa nonton dramanya. Oke, pokoknya intinya akhirnya Sonja jadi punya anak dari Han-soo. Dan karena mereka tidak bisa menikah gitu, nah ceritanya berlanjut ke generasi berikutnya ketika Sonja akhirnya dinikahi oleh seorang pendeta yang pendeta ini sebenarnya nggak sengaja nyampe ke pondokan omanya si Sonja. Jadi akhirnya mereka si pendeta ini sekarat ketika sampai ke pondokan itu. Kalau nggak salah dia menderita TBC gitu ya, atau bagaimana lah pokoknya. Jadi sudah diambang kematian, tapi karena ibunya Sonja, jadi si pendeta ini selamat. Dan dia akhirnya ingin balas budi dan juga dia jatuh cinta dengan Sonja. Jadi meskipun Sonja hamil, tetap dinikahi oleh pendeta ini. Keren ya pendetanya ya. Nah, jadi setelah menikah, kan aib ya. Sebenarnya aib ini bukan hanya di zaman sekarang gitu ya. Dari zaman dulu tentunya kamu kalau hamil di luar nikah itu aib kan. Nah, karena itulah Sonja itu juga dijauhi oleh orang-orang pada saat itu. Omanya juga khawatir dengan Sonja gitu ya. Dan akhirnya setelah menikah dengan si pendeta yang namanya aduh, namanya siapa ya? Ada kan di sini? Baek Isak ya. Nah, mereka pindah ke Osaka, kalau nggak salah Osaka kan? Ya, pokoknya mereka pindah ke Jepang gitu dan keadaan si Sonja hamil tua dan di Osaka lah dia melahirkan gitu ya. Di Osaka juga mereka tinggalnya dengan kakaknya si Isak gitu ya. Jadi tinggal di sana, kakaknya Isak juga sudah punya istri. Nah, istrinya itu tapi baik banget dengan Sonja gitu ya, itu yang keren ya. Ya, jarang kan sebenarnya ipar ketemu langsung cocok gitu ya, tapi ini keren banget gitu ya. Ya, jadi akhirnya Sonja melahirkan di sana si putra yang bernama Noah. Oke. Jadi di situ juga diceritakan tentang bagaimana kehidupan mereka di Osaka, bagaimana si Noah tumbuh dan juga Noah akhirnya punya adik. Nah, adiknya ini yang benar-benar hasil buah cintanya si Sonja dan juga Isak ya, gitu. Jadi Isak anak-anak mereka ini yang namanya masih baby ya ketika akhir cerita. Siapa ini namanya? Oh no. Baru selesai nonton semalam udah dilupain semua, begitulah ya. Memang nih Mai banget gitu ya. Yang memerankan Noah bagus banget loh actingnya gitu ya. Siapa lah pokoknya adik mereka. Oh, Mozasu ya. Sebentar. Karena ada versi dewasanya ya. Baek Mozasu. Jadi berbeda ayah dengan Noah gitu ya, sama ibu beda ayah gitu. Nah, intinya begitu. Jadi nanti diceritakan sampai ada si Mozasu bayi gitu ya. Dan akhirnya ceritanya pun loncat ke tahun 1989 ketika Mozasu sudah dewasa, dia sudah nikah lagi ya, dan punya anak yang namanya Baek Solomon gitu ya. Nah, diceritakanlah juga tentang Baek Mozasu di Osaka yang dia sudah punya usaha gitu. Nah, usahanya inilah yang namanya pachinko. Apa sih pachinko? Ternyata itu sejenis tempat judi tapi versi lama lah ya istilahnya. Dia ini tempat, kamu tahu ada game arcade gitu. Pokoknya game-game yang kayak gitu yang ada mesin-mesinnya gitu ya. Nah, kebanyakan game yang kayak gitu masih pakai biji-bijian. Pokoknya gimana sih mainnya? Pokoknya game arcade. Kamu bisa lihat yang versi kunonya gitu ya. Nah, jadi seperti itu ternyata tempat pachinko itu kurang lebih tempat berjudi lah ya, kita boleh bilang gitu. Dan tempatnya cukup besar, dikelola oleh Mozasu. Dan begitulah ternyata kehidupan Mozasu ya, dia sebagai pengelola tempat judi. Nah, sedangkan anaknya, nah itu sudah berapa generasi coba yang Mai ceritain? Dari orang tuanya Sonja,
tentang Mozasu dan juga Bek Solomon. Nah, Bek Solomon ini anaknya Mozasu, jadi dia adalah cucunya Sonja. Dan dia pun menjadi tokoh utama dalam cerita generasi keempatnya ya. Dia adalah seorang anak yang sukses, dia bekerja di bank di Amerika. Dan dia kembali ke Jepang itu karena suatu misi untuk mengambil alih sebidang tanah yang ditempati oleh seorang Harmoni gitu ya. Jadi dia ditugaskan ke sana untuk mengambil alih tanah itu, tapi dia berhasil atau enggak, coba kamu harus nonton di drama Pachinko ini ya. Jadi 4 generasi ini, nah yang membuat bingung sebenarnya yang Mai bilang tadi tentang bagaimana mereka yang membuat drama ini itu berganti plot dengan sangat cepat ya. Jadi kadang-kadang diceritakan tentang Sonja yang masih muda, Sonja yang masih anak-anak. Kadang setelah plotnya Sonja itu nanti ada plotnya si Mozasu gitu. Nanti setelah plotnya Mozasu nanti ada plotnya Solomon. Jadi perpindahan itu sebenarnya cepat banget. Makanya Mai bilang kalau kamu nggak konsen kamu akan bingung. Nah itu Mai ya, ini apa nih ya. Jadi 4 episode pertama Mai jadi agak linglung gitu ya. Oke, mungkin Mai agak pabo ya. Tapi Mai nggak terbiasa karena dia cepat banget berganti plotnya. Dan satu hal lagi yang Mai sebenarnya kurang suka sih ya, mereka kan dari Korea begitu ya, dan itu semasa pendudukan Jepang dan akhirnya seperti yang Mai bilang tadi, Sonja jadi pindah untuk hidup di Jepang gitu ya. Nah, cerita tentang Solomon juga dan Mozasu juga mereka di Jepang. Jadi penggunaan bahasa yang mereka pakai pun bercampur-campur. Korea, Jepang. Solomon dia kadang berbahasa Inggris gitu ya. Jadi benar-benar mix banget bahasanya. Kalau kamu itu nggak kebiasa sama bahasa-bahasa ini, kamu akan merasa annoyed gitu ya. Itu yang Mai rasakan sih. Sebenarnya Mai cukup biasa dengan bahasa Jepang, cuman tetap aja masih annoyed gitu ya. Jadi Mai itu kebiasaan akhir-akhir ini karena menonton drama ya bahasa Korea, mendadak jadi di mix dengan bahasa Jepang, ada lagi bahasa Inggris yang muncul, nanti Korea lagi, Jepang lagi, jadi rasanya what the gitu ya. Itu perasaan Mai sih. Tapi overall sebenarnya drama ini Mai suka banget karena historical. Balik lagi Mai itu kan suka banget sama historical. Jadi nggak hanya drama historical yang zaman Joseon gitu ya, tapi drama historical yang kayak yang tahun-tahun ini ya. Di sini ada disebut tahun 89 gitu ya. Tunggu sebentar, Mai klik dulu ini. Tahun berapa aja kita cek ya. Ini ketika Mozasu dewasa yang Mai bilang mengelola Pachinko itu tahun 89. Itu juga ceritanya ketika Solomon dong ya. Iya, Solomon bekerja gitu ya. Tahun 75 itu Solomonnya masih teenager ya. Dan tahun 1915 sampai 1938 itu ketika Sonja masih kecil ya. Jadi oma dan apanya Sonja. Wow, di tahun itu loh. Dan juga itu juga ketika Sonja sudah mulai punya anak juga ya ketika di tahun itu ujung-ujungnya gitu. Jadi berbagai tahun itu Mai suka karena memang ini juga berdasarkan sejarah katanya nih. Memang berdasarkan novel buatan, ini novel ya? Kalau nggak salah berdasarkan novel, daripada Mai salah ngomong. Ya, berdasarkan novel dan juga katanya berdasarkan sejarah gitu ya. Nah, Mai itu selalu terkagum-kagum, apalagi ini ya, Mai itu kagum dengan setting drama di tahun 89 ini. Maksudnya ketika peralatan-peralatan kantor masih setengah kuno itu carinya di mana sih ya? Itu Mai ngelihat kantor banknya Solomon itu seperti itu ya, yang masih setengah kuno. Mai kagum juga nih cara dilihat lingkungan sekitarnya yang kuno-kuno, setengah kuno itu. Maksudnya gini deh, kalau kamu kuno banget kayak zaman Joseon, Mai tahu memang ada tempat syuting gitu ya, memang tempat syuting zaman yang sering dipakai orang untuk zaman Joseon yang menjadi pura-pura menjadi istananya atau segala macam. Mai pernah dengar, Mai tahu tentang itu. Tapi untuk yang setengah kuno ini yang Mai
kagum gitu ya, wah ada tuh tempat kayak gini gitu ya. Itu membangkitkan rasa penasarannya Mai sebagai penonton gitu ya. Nah jadi secara historical Mai suka, secara jalan cerita dari 4 generasi ini, sebenarnya yang paling menarik menurut Mai adalah jalan ceritanya Sonja ya. Jadi ketika dia kecil sampai ketika dia punya Baek Mozasu ketika masih bayi. Nah, Mai itu paling suka cerita dia. Nah, sebenarnya adapun cerita ketika Solomon dewasa itu, ketika Sonjanya sudah menjadi nenek-nenek, itu juga bagus. Jadi banyak banget moral value yang bisa kamu ambil dari drama ini. Perjuangan orang ketika di masa kesulitan gitu ya, bagaimana dan ini juga membekas di Mai. Episode 7 itu beda banget. Jadi episode 7 itu menceritakan tentang masa lalunya Ko Han-soo, Lee Min-ho. Jadi di sini tokoh utamanya Lee Min-ho di episode ke-7 gitu ya. Jadi ada gempa yang namanya gempa Kanto gitu ya. Kamu bisa cari tahu sendiri di Google gitu ya. Itu menelan banyak banget korban, dan di drama ini diceritakan di episode 7. Jadi kita juga bisa melihat masa lalunya Ko Han-soo. Kok beda banget ya dia dengan Han-soo dewasa gitu ya. Nah, Mai juga penasaran nih apakah Pachinko ada seri season 2-nya, karena still so many question unanswered gitu ya. Mai masih nggak tahu ya, maksudnya kenapa Han-soo berubah dari yang dia begitu dan menjadi orang yang seperti itu. Dan tentang sepak terjangnya Solomon setelah dia dipecat dari bank, dia akhirnya dipecat ya. Kenapa? Kamu nonton sendiri. Tentang Mozasu, apakah dia mengizinkan Solomon untuk pip? Nonton sendiri dramanya. Dan juga tentang Noah, apa yang terjadi dengan Baek Noah? Itu juga belum diceritakan di sini, karena si Sonja harmoni ya, ketika sudah jadi harmoni, dia cuma bilang sama Solomon ya, dia bilang, dulu aku juga punya satu orang anak, tapi dia hancur karena aku. Nah, apa yang terjadi dengan Noah gitu ya? Apa yang terjadi dengan Baek Ishak? Karena Ishak ditangkap gitu ya. Di akhir cerita kita tidak tahu kenapa dan bagaimana nasibnya gitu ya. Benar-benar banyak banget pertanyaan yang masih menggantung gitu ya. Harusnya butuh season 2 nih kalau menurut Mai gitu ya. Kita lihat beberapa komen netizen di Asian Wiki. Good story, nice dramatical historic series. Ya, yeah. I like the historical side more. Aku juga, ya, Mai juga suka yang historical ya. Ada orang yang sudah baca bukunya dan katanya ketika difilmkan, didramakan, bagus, tidak kecewa. Wow. Ya, dan ini juga berupa pujian ya, sweeping historical journey. Oke, ini juga bagus. Ada juga yang bilang quick and a nice drama to watch. Dan ada juga yang lebih suka dalam storyline yang tahun 1915 gitu ya. Ada pilihan ya. Ini juga pujian, highest quality from writing and acting aspect. Mai setuju banget ya. Acting setiap aktor dan aktrisnya ini luar biasa, dari anak-anak sampai yang tua itu actingnya nggak main-main gitu ya. Jadi sejauh yang Mai lihat ini banyak sekali pujian, dan waktu itu Mai dengar ada juga kontroversi ya. Sekali lagi mungkin karena ini berdasarkan sejarah gitu ya, jadi agak sedikit ada kontroversi, biasa lah ya, biasa itu. Tapi overall Mai rekomendasi ini drama ini. Jadi kalau Mai bisa kasih skor gitu, Mai kasih antara 86 sampai 88, sekitar gitulah skornya ya. Jadi kamu wajib nonton Pachinko gitu. Mai jadi penasaran, apakah Pachinko ini adalah asal usul dari tempat judi yang lebih besar yang kita kenal sekarang, seperti di Vegas, di Hong Kong, atau di Macau gitu ya. Apakah ini asal usul ya gitu ya? Mai penasaran. Kita butuh season 2 gitu ya. Mai pasti nonton kalau ada season 2-nya. Oke, Mai mau bahas main ini sekarang. The lead actress Kim Min Ha, lahir pada tahun 95. Oh ternyata dia aktris baru ya. Maksudnya Mai nggak pernah nonton dia sebelumnya.
Tapi aktingnya keren sih, ya. Mungkin kamu pernah nonton dia di School 2017. Mai sih nggak pernah nonton ya. Tapi Mai pertama kali ketemu dia di drama Pachinko di tahun 2022 sebagai Kim Sonja. Aktingnya keren. She give her all ya, pokoknya dari dia seorang ibu yang menderita, pokoknya aduh keren perjuangan dia ya. Ya, ada yang muji dia juga di Pachinko. Ya, Mai juga memberikan pujian untuk aktris muda ini. Keren banget ya, mudah-mudahan ada season 2-nya. Dia bisa lihat dia lagi nih. Oke. Next, Lee Min Ho. Apa yang mau diraguin dari si ganteng ini ya? Lee Min Ho. Oke. Sudah ke wajib militer tentunya ya. Oke, drama seriesnya sudah banyak, awardnya juga banyak. Ini gimana bacanya ya, awardnya banyak banget. Di tahun 2011, 2012, 2013, 13, 15, 2016 dari drama The Legend of Blue Sea dia mendapatkan Best Actor 10 Star Award dan Best Couple Award. Dan tahun 2020 dari drama The King Eternal Monarch juga mendapatkan Best Actor. Oke, dan Lee Min Ho udah banyak drama yang Mai tonton ya. Pertama kali ketemu dia di drama Boys Over Flowers. Aduh, siapa sih yang nggak tahu drama ini? Versi Korea orangnya. Ini booming banget di Indonesia pada saat itu ya. Pada tahun 2009 sebagai Koo Jun Pyo. Oke. Dan setelah itu Mai nonton dia lagi di drama The Legend of the Blue Sea di tahun 2016 sampai 2017 sebagai Ho Jun Jae atau Dam Ryong. Ini juga sebagai lead actor. Setelah itu nonton lagi dia langsung di drama The King Eternal Monarch di tahun 2020. Jadi ini setelah wajib militer ya gitu ya, sebagai Igon, sebagai tokoh utama juga. Ini drama juga keren banget, kamu harus nonton ya. Dan setelah itu ketemu di drama Pachinko di tahun 2022 sebagai Ko Han-soo. Dan di tahun 2023 dia ada proyek nih, judul dramanya adalah When the Stars Gossip sebagai Gong Ryong. Oke, Mai mau nonton nih kayaknya dramanya nanti ya, tahun 2023 udah keluar atau belum ya. Pokoknya aktingnya nggak perlu diragukan lagi, dia ini aktor mahal nih Korea gitu ya. Dan sudah banyak banget yang mengenal dia. Oke, sukses terus buat Lee Min Ho. Oke, fansnya udah banyak banget juga ya. Next, ini ada Yoon Yo Jong, kelahiran tahun 47. Ini nih yang menjadi Sonja versi Harmony gitu ya. Dan dia memerankan banyak sekali movie, banyak sekali, catat ya. Dan drama seriesnya banyak banget juga, awardsnya cukup banyak gitu ya. Apakah Mai pernah nonton dia di suatu drama, mungkin menjadi harmoninya siapa gitu ya. Sebentar, saking banyaknya tuh lama ya Mai lihat dari bawah ke atas gitu ya. Oh enggak, ini pertamanya Mai ketemu dia di drama Pachinko di tahun 2022 sebagai Kim Sonja. Oke. Aktingnya keren banget ya. Ibu yang satu ini ya. Dan juga dia di foto ini muda ya, kayaknya di make upnya dibikin tua sebagai Sonja Harmony gitu ya. Keren banget aktingnya. Dia bisa memerankan inilah ya, dibilang aktris senior yang pengalamannya banyak banget tentunya ya. You never disappoint katanya.
Nah, wonderful actress. Wow, banyak banget pujian untuk ibu yang satu ini. Mai berharap kalau ada season 2 tentunya bisa ketemu lagi sama ibu yang ini ya. Next, Jinha. Jadi dia ini yang memerankan Bek Solomon. Oh, ternyata aktor baru loh. Ini adalah drama pertama dia, tapi aktingnya udah cukup bagus ya menurut Mai gitu ya. Belum ada info apa-apa di Isin Wiki tentang dia ini gitu ya. Umurnya juga nggak ada. Wow, so misterius. Iya, Mai akui satu hal yang bagus banget dari si Jinha ini. Dia bisa berbahasa 3 bahasa dengan sangat baik, Korea, Jepang, dan juga bahasa Inggris dengan sangat baik gitu ya. Jadi dia bisa memerankan Bek Solomon dengan sangat baik di sini. Keren sih, mudah-mudahan bisa lihat dia lagi ya selain di drama Pachinko. Selain itu ada anak kecil yang Mary bilang menjadi si Noah ya, si anak yang katanya masih umur 7 tahun itu di Pachinko ini. Wah, ganteng, nama dia Park Jae-jun, kelahiran tahun 2014. Udah mereka banyak drama nih, pasti jadi anak kecilnya ini ya. Oh, sudah banyak banget dramanya nih. Saya pernah lihat dia di drama Oh My Baby tahun 2020 sebagai seseorang versi juniornya ya. Doom at Your Service juga nih. Nah, versi mudanya juga ya. Ada drama apa lagi nih? Business Proposal, versi mudanya juga ya, dari Kang Tae-woo versi muda. Dan setelah itu di Pachinko. Nah, hebatnya dia ini di drama ini dia bisa 3 bahasa juga loh, keren nggak? Dia bisa bahasa Jepang, bahasa Korea. Enggak 3 bahasa sih. 2 ya, 2. Jepang dan Koreanya tuh sangat bagus. Jadi Mai tuh kagum banget nih anak. Masih kecil-kecil kok udah pintar banget ya. Nanti mungkin bisa ketemu si anak kecil lagi nih, anak kecil ini ya di drama-drama yang lainnya. Oke, Mai berharap sekali lagi ada Pachinko season 2 dan kamu wajib banget nonton drama ini, apalagi buat kamu penggemar drama historical yang ada love story-nya, ada historical storyline, dan moral value-nya banyak banget. Jadi nonton Pachinko. Oke. Sampai di sini drama review Mai untuk drama Pachinko. Saat ini Mai lagi nonton drama The Fabulous. Ini cuma ada 10 episode dan Mai udah nonton 2. Jadi pasti cepet selesainya ya. Jadi ditunggu aja. Habis itu Mai akan kasih kamu drama reviewnya. The next Mai juga mau nonton Alchemy of Souls season 2. Ini sudah sampai episode berapa ya? Dan ekstrakurikuler. Oke. Dan makasih buat kamu yang sudah pantengin drama reviewnya Mai. Buat kamu yang udah ningkatin view-nya, makasih banget. Jangan lupa tinggalin jempol dan juga love-nya di video yang kamu lihat berseliweran di timeline-nya kamu. Jangan lupa kamu subscribe juga, kamu nyalain alarmnya supaya kamu tahu kalau Mai ngeluarin video baru buat kamu tentunya ya. Dan kamu juga bisa share drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya, terutama buat yang pingin dapet referensi drama apa yang mau mereka tonton gitu ya. See you in the next K-drama review by Miley. Thank you. Annyeong.